Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah tema untuk sebagai awal kita memulai kembali ini akan saya sampaikan, yaitu tema yang sangat penting juga, yaitu tentang bagaimana perjalanan fase kehidupan manusia selama dia mengalami penciptaan, ya, sampai diciptakan kembali, sampai dia diciptakan kemudian dihidupkan kembali. Itu nanti proses fase kehidupan yang akan kita alami. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, sekarang kita tanya, anak tanya kepada penjenengan semua, kita hidup di mana ini sekarang? Di dunia, alam dunia, nggih? Alam dunia. Ini alam dunia, ini alam yang keberapa ini? Keberapa? Berapa? Ayo, alam berapa ini? Kehidupan dunia ini, betul. Jadi alam dunia adalah alam yang ketiga, ya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, alam yang pertama adalah alam ruh, alam kedua alam kandungan, alam ketiga adalah alam dunia, alam keempat adalah alam barzakh, alam kubur, alam yang kelima terakhir alam kehidupan akhirat. Siap-siap. Berarti kita ini fase yang keberapa ini? Fase yang ketiga, tengah-tengah nggih. Nah, alam ruh sudah kita rasakan, sudah kita nikmati, sudah kita coba, ya. Alam kandungan sudah belum? Sudah, ya. Selama kita di alam kandungan ibu kita, proses selama berapa? 9 bulan. Sampai ditiupkan ruh 120 hari, ya. Kurang lebih 4 bulan. Baru kita ada nyawa, ada roh kita. Setelah di alam kandungan, kemudian kita fase yang ketiga, ceprot bayi cenger. Ya dah? Baru kita hidup di dunia. Setelah ini kita nanti kemana? Siap-siap. Setelah ini kita meninggal, kita mati, kita diwafatkan sama Allah. Siap-siap, siap-siap loh ya. Kita hidup di alam barzakh. Oh, lama ini. Sampai Allah tentukan waktunya, sampai datangnya hari kiamat. Ketika kita sudah di alam barzakh, entah kita menjadi di alam barzakh nanti menjadi jenazah atau ruh di dalamnya mendapat nikmat atau mendapat azab atau siksa. Ya, tergantung amal kita sekarang ini. Makanya para ulama mengatakan dunia mazra'atul lil akhirah. Dunia adalah tempat untuk apa? Menanam, nandur. Apa yang kita tanam, yang tandur, jelek atau baik. Winihnya yang kita gunakan untuk tanaman itu baik atau jelek. Kalau baik, hasilnya baik. Kalau ya jelek, hasilnya nanti jelek. Semuanya nanti akan bisa merasakan hasilnya ketika sudah dipanen. Di mana panennya? Di akhirat. Dunia tempat untuk menanam, nanti ketika waktu panennya merasakan hasilnya di akhirat. Makanya ad-dunya mazra'atul lil akhirah. Siap-siap aja. Adzan dulu. Adzan dulu. Nggih, ya kita rehat dulu.
Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan. Maka perjalanan kehidupan manusia itu akan melalui berbagai fase yang akan dia hadapi. Mulai fase yang pertama adalah fase kehidupan di alam ruh, kemudian fase yang kedua kehidupan di alam kandungan, kemudian fase yang ketiga di alam dunia, yang keempat di alam kubur atau alam barzakh, yang kelima di alam kehidupan akhirat. Hal ini selaras dengan apa yang telah disampaikan oleh Allah Ta'ala kalau kita merujuk di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 28. Surat Al-Baqarah surat yang ke-28, yaitu ayat yang 28, surat yang kedua. Allah Ta'ala menjelaskan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Ya. Apa kata Allah di dalam ayat ini? Allah berfirman, bagaimana kamu kok bisa ingkar kepada Allah, tidak meyakini tentang ayat-ayatnya, tentang firman-Nya, tentang kebenaran-kebenaran yang dijelaskan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi-Nya yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kamu bisa ingkar kepada Allah, mengingkari petunjuk, mengingkari kebenaran, mengingkari perintah dan larangannya, tidak mau mengikuti aturan-aturan Allah? Padahal kata Allah, ya, Dia telah menghidupkan kamu. Dia menghidupkan kamu. Artinya ketika kamu mulai hidup di alam ruh, kemudian mematikan kamu, kemudian kamu masuk ke dalam kandungan, kemudian kamu mati, kemudian dikasih roh oleh Allah, lalu Dia menghidupkan kamu kembali dunia di alam kandungan sampai di dunia kamu hidup, ya. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya setelah mengalami kehidupan seperti itu, maka alam barzakh dan alam akhirat adalah tempat kembali. Di situ kamu akan mendapatkan semua apa yang kamu amalkan, yang kamu kerjakan di dunia. Makanya sampai-sampai Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu itu pernah ketika setiap melewati kuburan dia nangis, melewati kuburan dia nangis. Apa penyebabnya? Penyebabnya cuma Utsman bin Affan itu setiap dia ini melihat kuburan, dia takut kalau nanti dia tidak selamat. Jadi kalau orang itu di kuburan, di alam barzakh, di alam kubur, itu dia kalau tidak selamat, maka apalagi setelahnya tidak akan selamat. Sebaliknya kalau orang di alam kubur itu dia selamat, maka setelah kehidupan berikutnya di alam akhirat pasti dia selamat. Makanya alam kubur itu adalah penentuan beruntung atau tidaknya, sukses atau ruginya seseorang, celaka atau bahagia seseorang itu di alam barzakh. Makanya kalau orang yang hidupnya beruntung, hidupnya sukses, hidupnya dia selamat, maka apa yang terjadi dalam kubur? Seperti pengantin yang tidur. Dia tidak akan merasakan apapun gangguan sampai dihidupkan nanti pada hari kiamat kelak. Itu seperti pengantin yang tidur. Dibukakan surga, pintu surganya, tempat duduknya. Kemudian ditidurkan sampai datangnya hari kiamat.
Sebaliknya, kalau orang itu tidak beruntung, dia celaka, dia mendapatkan apa yang dia lakukan semasa di dunia, perbuatan-perbuatan yang maksiat, perbuatan dosa, kemungkaran, kekufuran, kesyirikan, apa saja yang melanggar aturan Allah, kemudian disiksa sama malaikat atas izin Allah, atas perintah Allah, maka dia tidak akan pernah merasakan nikmatnya di alam kubur, sengsara terus sampai datangnya hari kiamat. Makanya neraka itu bisa menjadi Riyadul Jannah, taman-taman surga. Alam kubur ya, maaf. Alam kubur itu bisa menjadikan Riyadul Jannah, taman-taman surga. Atau sebaliknya, alam kubur, alam barzakh bisa menjadi apa? Jurang-jurang api neraka. Jadi para jamaah Bapak Ibu, hati-hati. Ini kabar dari Nabi dan kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kalau orang selamat di alam kubur, nanti perjalanan setelahnya di akhirat dia akan selamat. Di alam kubur dia tidak akan selamat, dia akan mengalami kecelakaan, kebinasan dan kerugian. Alam berikutnya dia akan merugi. Jelas Bapak Ibu nggih? Nah, sekarang fase pertama adalah alam ruh. Kita cerita alam ruh. Allah menjelaskan sebelum kita semuanya, bahkan sampai orang sekafir siapa? Fir'aun, Namrud, siapa lagi? Jalut, apalagi yang kafir-kafir? Abu Jahal, Abu Lahab, Qarun, Ubay bin Khalaf, Haman, dan yang semisalnya dari gembong-gembongnya tokoh-tokohnya orang kafir yang sudah mati sekarang di alam kubur sedang disiksa mereka sampai datangnya hari kiamat. Betul? Nah, itu orang kafir ya, yang sudah dinas sama Allah, yang sudah dinas, mereka mendapatkan siksaan siang dan malam. Tapi ketika di alam ruh, perhatikan, ketika di alam ruh, awal Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam langsung dengan tangannya, dibentuk dengan sempurna, dengan bagus, dengan rapi. Setelah Nabi Adam alaihissalam diciptakan, kemudian Allah mengusap punggungnya Nabi Adam alaihissalam, punggungnya, tulang sulbinya, keluar ruh seluruh keturunan yang cikal bakal nanti akan menjadi keturunannya Nabi Adam alaihissalam di dunia ini, mulai awal sampai datangnya hari kiamat. Itu roh-roh itu semua keluar semua. Jumlahnya mungkin ya, walau bisa banyak Allah yang tahu, itu bisa miliaran bahkan triliunan. Bayangkan, mulai Nabi Adam, keturunannya anaknya pertama Qabil dan Habil, sampai keturunannya manusia yang hidup pada akhir zaman atau hari kiamat. Itu semua kumpul semua. Setelah dikeluarkan sama Allah, dari tulang punggungnya itu keluar roh-roh itu ya, keluar dari tulang belakangnya Nabi Adam alaihissalam, kemudian berkumpul semua roh-roh itu, kemudian semuanya ditanya sama Allah, bersamaan ditanya sama Allah. Apa pertanyaannya Allah? Bukankah aku adalah Rabbmu? Bukankah aku adalah penciptamu? Bukankah aku adalah penguasamu? Bukankah aku adalah pemeliharamu? Bukankah aku adalah satu-satunya sesembahan yang kamu ibadahi, yang kamu taati, yang kamu ikuti syariatku semuanya? Apa jawabannya Pak Bu? Kita menjawab, roh kita belum ada jasad loh ya, masih roh. Itu di alam roh semuanya menjawab serentak, betul ya Allah, kami menyaksikan Engkau adalah satu-satunya sesembahan Rabb, Tuhan yang aku sembah, yang aku ibadahi, yang aku taati. Mengaku semua Pak Bungi. Jadi ikatan perjanjian ini, ya ini sudah ada perjanjian sama Allah. Jadi sudah mengakui, kita semua mengakui, semua roh-roh orang kafir pun yang sudah mati di alam kubur itu pun dulu mengakui ketika di alam roh. Percaya Pak Bu? Percaya nggak? Nah, kalau sudah percaya, baru kita jelaskan ayatnya.
Makanya diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-A'raf 172. Surat yang ke-7. Apa kata Allah? Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min durihim dzurriyyatahum wa ashadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Ini ayatnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah menjelaskan dalam ayat ini jelas. Wa'id akhadha rabbuka min bani Adam. Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari keturunan anaknya Nabi Adam alaihissalam. Jadi semuanya kita ini keturunan Nabi Adam. Mereka yang kafir pun, ya, mereka yang mukmin, semuanya itu adalah cucunya Nabi Adam alaihissalam, keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah mengambil perjanjian min durihim, yang diambil dari tulang sulbinya atau tulang punggung Nabi Adam alaihissalam, dzurriyyatam, keturunan semuanya, washadahum ala anfusihim, dan kemudian Allah membuat persaksian, perjanjian kepada mereka, mengikat mereka, memberikan pertanyaan, dites mereka. Alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabbmu, sesembahanmu yang kamu sembah, yang kamu taati, yang kamu ikuti? Padahal aku adalah penciptamu dan pemeliharamu. Semuanya jawab, qalu bala syahidin. Betul ya Allah, hari ini aku menyaksikan engkau adalah satu-satunya Rabb yang aku sembah, yang aku ibadahi. Raja Namrud ngakoni, Raja Fir'aun nggih ngakoni, mengaku semua. Abu Jahal, Abu Lahab nggih ngakoni, Haman nggih ngakoni, Qarun ngakoni, Jalut ngakoni, sapa maneh? Ya, gebong-gebongnya orang kafir yang saya sudah mati loh ya. Belum yang belum mati. Yang belum mati ya, yang tidak diceritakan dalam Al-Quran. Kalau mereka tidak mengikuti hidayah, lah ya sudah. Berarti adalah mengingkari ucapannya ketika di alam ruh. Dia mengingkari kebenaran, mengingkari perjanjian Allah. Mereka yang belum mati, mereka yang tidak mau taat, tidak mau tunduk patuh kepada Allah Ta'ala dan syariatnya. Siap-siap nanti. Nah, ketika Allah membuat perjanjian seperti itu, tujuannya apa Pak Bu? Tujuannya apa? Supaya kita semua nanti pada hari kiamat, ketika kita dibangkitkan dan ditanya lagi sama Allah, kita tidak ada alasan lagi, nggak tahu. Makanya Allah menutup kalimatnya, wa antakulu yaumal qiyamah innakunna an hadza ghafilin, supaya kamu tidak mengatakan saya tidak mengerti, saya tidak tahu, sehingga kamu lalai dari ayat-ayatnya. Lalai Pak. Jadi alasan-alasan orang yang lalai, lengah, nggak mau tahu itu nggak bisa, nggak diterima sama Allah. Kenapa? Karena di alam roh saja sudah dikasih perjanjian dan itu sudah diakui sama Allah dan mereka mengakui. Makanya kalau saya nggak ngerti, ya kamu nggak dengar azan, kamu nggak ngerti ada pengajian, ada undangan, ya kamu tahu melihat, bahkan kamu ya punya HP, tinggal kamu buka HP, situ ada pengajian, ada nasihat, ada bimbingan, ada ceramah-ceramah, ada dakwah. Alasan mana lagi? Nggak bisa Pak alasan, ya? Makanya katakan kata Allah, supaya kamu tidak menjadi orang yang belagak, sok seakan-akan lalai dari peringatanku, dari ayat-ayat. Ya, ini untuk bantahan nanti pada hari kiamat. Siap-siap. Mereka nanti yang punya alasan-alasan berkilah, artinya tidak mau mengakui, tidak merasa mengerti, itu sama Allah nanti dibantah, dikembalikan lagi. Loh, kan kamu ketika di alam roh sudah berjanji, kamu akan menyembah aku, kamu juga akan mengakui, dan kamu mengakui aku adalah Tuhanmu, sesembahanmu. Nggih Gusti Allah, betul, saya bersaksi engkau adalah Rabb kami. Nah, itu dipatahkan semua alasan-alasan itu Bapak Ibu. Ya, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penyebab orang lalai itu Pak Bungge, kebanyakan yang pertama, pinter urusan dunia tapi bodoh urusan agama.
Ini kebanyakan orang lalai loh, nggih. Yang pertama adalah pinter urusan dunia tapi bodoh urusan akhirat. Bagaimana? Ini contohnya. Orang dikasih kepintaran, kecerdasan, IQ-nya di atas rata-rata, pinter teknologi, pinter sains. Ya, ini yang paling rendah contohnya. Pinter bangunan. Pinter apa? Arsitek bangunan, bangun dia. Contoh kayak orang tukang bangun ya. Itu kalau bangun itu nyun Pak, nekel, ngelepo, ngelus, bagus, halus, ukurannya pas, lek ngukur pas. Siku-sikunya tuh masya Allah, lancip betul. Pernah kalau lihat tukang-tukang bangun itu ya masya Allah. Kadang-kadang iri ndelok wong pinter-pinter kan maksudnya kok bangunnya apik ricik, nekel yo apik tekelane Pak, garapane sae. Bangun apa saja dia bagus. Akhirnya menjadi orang yang sering dipanggil kemana-mana, terkenal, bayarannya juga besar. Lah, dikasih kepintaran seperti itu, kalau dia sedang bangun rumah, mengerjakan proyek, apa saja proyek dia. Tapi ketika dia tidak ibadah kepada Allah, dia meninggalkan sholatnya, dia lebih sibuk dengan proyeknya, dengan usahanya tadi, dengan pekerjaannya tadi. Apa kata Allah? Na'udzubillah. Orang seperti ini sedang dilalaikan dengan dunianya. Orang seperti ini dia mengikuti hawa nafsunya sehingga dilalaikan dengan dunianya. Yang seharusnya kecerdasan dia, kepintaran dia dalam segala bidang apapun dalam urusan dunia, harusnya dia semakin dekat kepada Allah, semakin cinta kepada Allah, semakin dia bersyukur kepada Allah. Tidak, semakin jauh kepada Allah. Ada nggak orang seperti ini Pak Bu? Iya. Misalkan ada orang pinter ngotak-ngotak HP ya, dia membetulkan HP yang rusak dibetulin, jadi baru lagi, seperti baru lagi, yang mati jadi nyala lagi. Ya ini kan masalah teknologi. Atau betulin apa saja lah, listrik dan sebagainya. Tapi kalau orang yang seperti itu, urusan-urusan yang dohir, yang duniawi, itu dia pinter, tapi dia lalai dengan urusan akhirat, nggak ada nilainya di hadapan Allah. Betul, nggak ada nilainya. Meskipun dia punya gelar S1, S2, S3, profesor, doktor, tapi kalau dia tidak mengerti tentang agama Allah, tentang ajaran Islam, bahkan dia tidak mau ibadah kepada Allah, nggak ada nilainya. Makanya sampai Allah turunkan di dalam Al-Quran surat apa? Ar-Rum, surat yang ke-30 ayat yang 7. Apa kata Allah? Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Ya'lamun, perhatikan kata-kata ya'lamun Pak Bu. Kata-kata ya'lamun ini kalau kita belajar bahasa Arab, nahwu sorobnya, Allah menggunakan kata-kata ya'lamun. Ya'lamu alima, ya'lamu alim. Apa alim? Apa alim? Pinter, cerdas, pandai. Itu alim. Kenapa Allah tidak mengatakan yafhamun, kok pakai ya'lamun? Karena orang yang ya'lamun belum tentu paham. Jelas Bapak Ibu ini? Wong sing pinter belum tentu paham. Banyak orang pinter tapi belum tentu paham. Nah, ini. Orang pinter tapi dia tidak paham tentang hakikat hidupnya dia. Tujuan kepintarannya itu untuk apa? Untuk mengabdi kepada Allah atau hanya untuk kepentingan dunia sesaat? Nah, itu. Jadi belum tentu orang yang pinter, alim itu belum tentu paham. Nah, itu. Baik, kita kembali kepada Al-Quran. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Mereka itu pinter, cerdas urusan-urusan yang tampak dohir. Ya, jadi ilmu dunia itu masya Allah, luar biasa. Dia kalau sudah ngomong dunia Pak Bu, wah ahlinya dia, betul. Kalau sudah ngomong dunia apa saja disikat semuanya. Dia ngerti. Ayo ngomong masalah apa kamu? Jual beli, perdagangan, bisnis, dia paling pandai. Tapi sayangnya wahum anil akhirati hum ghafilun. Tapi dia ditanya urusan akhirat atau nanti ada orang berbicara masalah akhirat agama, dia berpaling.
Dia nggak mau dengarkan. Kenapa? Merasa risih, merasa terganggu dengan kehidupan akhirat. Didik ngomong akhirat, didik ngomong agama. Sing liyane jelas Pak Bu. Sok tahu, sok alim. Tapi kalau ditanya masalah dunia, sini, tak beritahu kamu ya. Nah, ini model seperti ini kena ayat ini, Pak. Nah, ketika ayat ini turun, Nabi Muhammad SAW pernah menjelaskan tentang kandungan ayat ini dalam hadis Abu Hurairah dari Ibnu Hibban, dari Ibnu Hibban. Beliau mengatakan seperti ini, Innallaha yubghidu kulla jadirin jawadin sakhabin fil aswaq wa jayfatal bil lail wa himar bin nahar alimu bid dunya jahil bil akhirah. Apa kata Nabi? Allah itu sangat benci, sangat tidak suka melihat manusia itu yang punya 3 karakter ini, Pak. 1, sombong. Ini paling benci Allah. Jadi kata jaddorin itu ada sombong, gayanya sok, ya, suka meremehkan manusia. Jadi kalau ada orang itu yang bicara itu di bawahnya dia, itu nggak mau didengarkan. Ini sudah sombong, meremehkan orang lain. Yang kedua, kalau ada orang mengingatkan dia, kalau dia salah, dia nggak mau diingatkan. Sombong nggak? Sombong. Ini menolak kebenaran. Jadi definisi sombong itu cuma 2 kata Nabi. Menolak perkara yang benar, yang hak, dan merendahkan, meremehkan manusia. Itu sombong, kibr. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah itu paling benci zawadin. Jawad itu apa? Sudah kikir, sudah pelit, tapi punya perilaku kasar. Ya. Kasar dengan istrinya, kasar dengan anak-anaknya, kasar dengan pegawainya, kasar dengan pelayannya, kasar dengan siapapun. Jadi memang orang yang mudah temperamental tinggi, mudah emosi, mudah tersinggung. Nah itu, ini yang paling dibenci sama Allah. Nah itu, sedikit marah. Nah itu. Yang ketiga kata Nabi, sahabin fil aswaq, orang yang suka berteriak-teriak di pasar. Maksudnya apa? Pada zaman Nabi itu kalau ada orang itu suka teriak-teriak itu ya. Teriak-teriak itu maksudnya kalau ngomongi orang suaranya lantang. Jaifatun bil lail wa himar bin nahar. Orang model seperti ini kata Nabi itu seperti keledai. Keledai di siang hari, bangkai di malam hari. Maksudnya bagaimana? Orang seperti ini kebiasaannya suka makan, senang tidur. Akhirnya sampai bangkok nggak sholat. Jadi hidupnya cuman yang dipikir apa? Makan, perut. Yang kedua banyak tidur. Maaf Bapak Ibu ya, naudzubillah min dzalik ya. Maka orang yang seperti ini kata Nabi, pinter urusan dunia tapi bodoh urusan akhirat. Jelas Bapak Ibu nggih? Artinya tidak mau ibadah kepada Allah. Jadi kalau orang yang senangnya makan, kerja, tidur, makan, kerja, tidur, makan, kerja, tidur. Nah itu sudah. Itu seperti keledai. Jadi gak ada sedikit pun dalam dirinya itu untuk bagaimana ibadah kepada Allah, menyembah Allah. Keinginan untuk dia pengen masuk surga itu gak ada. Karena apa? Yang dipikir cuman bagaimana perut. Bangun tidur yang dipikir uang. Mau tidur yang dipikir uang. Ya. Dan terus seperti itu, uang. Sampai ketika ngobrol dengan istrinya, anaknya yang pikir uang, terus uang, dan pikirannya uang. Nah, orang seperti itu tidak akan pernah bahagia. Jadi para jamaah ibu, ya kita berlindung kepada Allah SWT. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang lalai, sehingga
dilalaikan dengan kehidupan dunia, ya. Maka dengan kita belajar, mengaji, menuntut ilmu, insya Allah kita akan menghilangkan karakter jahil bodoh dalam diri kita. Maka ilmu ini adalah bisa mengangkat derajat kita menjadi orang yang mulia. Makanya janji Allah, yarfa'illahu ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat, ya. Maka untuk menghilangkan daripada sifat jahil bodoh adalah dengan kita belajar. Mudah-mudahan dengan kita mengaji, terus menggali ilmu, mempelajari Al-Quran dan Sunnah, mudah-mudahan kita bisa dihindarkan dari karakter sifat jahil apa yang telah disampaikan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat kajian pada malam hari ini. Semoga ini bisa memupuk semangat kita kembali dan terus istiqomah, dan kita terus diberi kemudahan untuk mencari ilmu sampai akhir hayat kita, ya. Kita tutup majelis ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن